Halo, selamat datang di channel Bima Desain. Jangan lupa klik subscribe untuk berlangganan channel ini. Kemudian klik loncengnya supaya Anda mendapatkan semua notifikasi update terbaru dari channel ini. Terima kasih. Kali ini kita akan menggambar gelagar bus trace tipe I. Dengan contoh gambar seperti ini. Ukuran-ukuran dimensinya sudah ada. Kita buat file baru. Template-nya kita pilih ACAD ISO DWT, open. Kemudian kita lakukan pengaturan awal. Gridnya kita matikan dulu. Untuk polar tidak perlu, snap kita pilih saja yang akan kita perlukan. Jadi tidak semuanya kita pilih. Kemudian kita buat layer. Kita buat new layer. Misalnya dimensi dengan warna putih, tebalnya atau line weight-nya tipis saja 0,05 mili. Kemudian layer baru lagi, teks warnanya putih juga, tebalnya sama dengan dimensi. Kemudian layer beton karena kita akan menggambar beton. Mungkin warnanya kita kasih biru, agak muda dikit biar jelas. Tebalnya kita kasih ya 0,3 mungkin. Oke, mungkin oh ya, satu lagi arsiran mungkin. Warnanya kita pilih yang agak cerah, misalnya kuning. Tebal garisnya yang tipis saja 0,05. Kita aktifkan layer beton karena kita akan menggambar dengan layer beton ini. Oke, kita lihat gambar tampak sampingnya seperti ini. Di situ ada potongan 1 dan potongan 2. Kita lihat dulu potongan 2, dimensinya sudah ada. Kemudian potongan ya, kita mulai gambar. Di sini saya menggunakan perintah polyline. Kita bisa menggunakan perintah line juga. Pertama kita buat bagian bawah atau B6. Oh ya, ortonya dinyalakan aja biar gambarnya benar-benar tegak dan datar. B6 sini lebarnya 0,7 meter. Berarti kita tulis 0,7. Ini hasilnya B6. Kemudian kita tarik garis H atau tingginya balok ini
yaitu 2,1 meter. Kita offset untuk tepi kiri kanan dan atas bawah. Kemudian kita offset B5 yaitu 0,25 meter. Kemudian H6, H5. Dengan ini kita sudah bisa menggambar bagian bawah dari balok pre-stress. Kita buat kemiringannya. Kita hapus bagian-bagian yang tidak diperlukan dengan perintah trim. Berikutnya kita akan menggambar bagian atasnya. Kita offset untuk H1 0,07 meter, kemudian H2 0,13, kemudian H3 0,12. Untuk selisih antara B2 dan B1 kita gunakan perintah kal atau kalkulator, yaitu 0,8 dikurangi 0,64 dibagi 2 yaitu 0,08. Jadi kita offset dari tepi ke tengah 0,08. Kemudian kita hapus lagi bagian-bagian yang tidak perlu dengan trim. Oh iya, ini saya menggunakan AutoCAD 2021 akademik atau student version, jadi perintah trimnya ternyata agak beda dibanding yang AutoCAD sebelumnya. Hapus semua garis-garis yang sudah tidak diperlukan lagi. Hasilnya seperti ini untuk potongan 2. Ya, sebelumnya kita save dulu supaya kalau terjadi apa-apa kita tidak perlu mengulang menggambar lagi dari awal. Kita beri nama misalnya Guider Pre-Stress I dan kita save. Berikutnya kita akan menggambar potongan 1. Ini bisa kita ambil dari potongan 2 yang sudah jadi tadi, kemudian kita edit. Jadi tidak perlu menggambar dari awal lagi. Kita copy potongan 2, kemudian kita taruh di sebelahnya. Karena ukurannya berbeda, kita tarik dari atas ke bawah menggunakan perintah extend. Extend di AutoCAD 2021 ini juga agak beda, tapi prinsipnya sama. Kita hapus garis-garis yang tidak perlu dengan trim. Oke, potongan 1 sudah jadi. Berikutnya kita akan menggambar tampak samping dari gelagar atau girder ini. Untuk membuat tampak sampingnya atau tampak depan, kita proyeksikan garis-garis dari gambar potongan tadi ke samping. Nah, ini sudah jadi garis tepi atas dan tepi samping. Kemudian kita offset saja garis-garisnya sesuai dengan gambar potongan yang sudah kita buat tadi.
Pertama sesuai dengan potongan 1. Kemudian kita buat garis dari tepi sampingnya 0,3 meter, kemudian 1,8 meter dan 25 cm sesuai dengan gambar tampak. Kemudian dari potongan 2 kita proyeksikan juga garis kemudian kita buat gambarnya. Garis yang tidak perlu dihapus saja. Kemudian kita buat objek persis seperti gambar tampak samping itu, ada simbol plus. Untuk menggandakan kita gunakan mirror. Oke, objek gambar sudah jadi. Kita buat gelagar sepanjang 40 meter. Kita offset garis tepinya tadi. Kita extend garis tepi atas dan bawah. Kemudian kita mirror objek sebelah kiri. Karena bentuknya simetris, kita bisa gunakan perintah mirror. Karena ujung tepi kiri dan kanan sama. Kemudian kita extend garis-garis yang ada. Nah, sudah jadi. Berikutnya kita akan memberikan dimensi. Kita ketik D untuk masuk ke modify ke pengaturan dimensi. Untuk ukuran panahnya, kepala panah dimensi kita beri nilai 0,05, kemudian teksnya kita samakan aja 0,05. Skala tetap 1. Untuk primary unit tidak ada yang kita rubah.
precisionnya 0,2 angka di belakang koma, trailing suppress zero nya kita nonaktifkan, extend beyond dim line kita kasih 0,05, offset from origin juga 0,05. Tentunya kalau kita sudah pernah membuat pengaturan ini dan sudah kita simpan, kita tidak perlu melakukan langkah-langkah ini. Tapi karena ini saya membuatnya baru sama sekali, saya harus mengatur dimensinya sendiri secara manual. Oke, kita set current hasil perubahan tadi, kemudian kita pakai dim linear. Untuk tinggi gelagar dan lebar gelagar, kemudian semua dimensi yang diperlukan kita gambarkan di sini. H4 nya kita atur sekalian posisinya supaya tidak saling tumpang tindih antar dimensi. Kemudian dimensi lebarnya B5, kemudian H6, H5, B3, B4, B3 lagi. Oke. Mungkin ini perlu dikecilkan dimensi kepala panahnya, tapi jangan terlalu kecil, jadi 0,03 saja. Kemudian kita buat dimensi untuk B1 dan B2. Selanjutnya untuk H1, H2 dan H3. Oke, ini kita geser dulu potongan 2 ini supaya ada tempat untuk ukuran atau dimensi di potongan 1. Untuk potongan 1 kita bisa menggunakan dimensi yang sudah ada di gambar potongan 2, kita copy lalu kita atur posisi atau panjang lebarnya karena ukurannya identik, hanya beberapa bagian saja yang tidak sama. Kita atur posisinya supaya tidak menimpa objek gambar yang lain. Kita stretch saja. Sebenarnya kita bisa membuat dimensinya secara manual seperti di gambar potongan 2 tadi, tapi menurut saya ini lebih efisien karena ada banyak bagian dari dimensi yang tidak perlu diedit juga. Oke, sudah selesai untuk dimensi di potongan 1. Kemudian kita buat dimensi untuk gambar tampak, tingginya, kemudian jarak dari tepi ke objek. Kita bisa gunakan dim continuous juga. Kemudian kita atur posisi garis-garisnya. Ya, sudah selesai pemberian dimensi. Berikutnya
kita berikan atribut untuk potongan, notasi potongan. Kita bisa membuatnya secara manual dengan perintah-perintah yang sudah familiar, yaitu seperti circle dan sebagainya. Kemudian kita atur tipe garis dan skalanya, yaitu garis titik, dan kita beri angka. Di sini posisi potongan 1, kemudian di sebelah kanan posisi potongan 2 ya. Tapi sepertinya ini terlalu besar, kita kecilkan setengahnya, supaya lebih proporsional. Berikutnya kita memberikan judul gambar pada setiap gambar yang ada. Untuk hurufnya kita kasih sama dengan ukuran dimensi tadi, 0,05. Ketik biasa, potongan 1, skalanya umumnya untuk potongan ini besar skalanya yaitu 1:20. Kita beri garis bawah bila diperlukan, kemudian kita buat center supaya rapi ya, kita taruh di sini. Kemudian untuk potongan satunya lagi kita copy saja, kemudian jangan lupa diedit ya. Untuk potongan 1 dan potongan 2 sudah jadi. Nah, ini terbalik ya, antara potongan 1 notifikasi notasinya potongan di sebelah situ, gambarnya di situ. Nah, kita balik saja, gambarnya kita rubah. Seharusnya potongan 1 gambarnya di potongan 2. Sini saya menggunakan perintah move untuk memindah gambar potongan 1 dan 2. Gunakan ortho supaya posisinya benar-benar datar dan sejajar. Oke, sudah selesai menggambar girder. Demikian, terima kasih.